Pada masa pandemik ini ada pebisnis-pebisnis yang panik, cukup banyak di luar sana, panik, bingung, dan nggak tahu mau ngapain. Tapi juga ternyata ada pebisnis-pebisnis yang saya ajak bicara, termasuk beberapa klien saya yang tenang-tenang saja, meskipun mengalami kesulitan, tapi tetap tenang dan sudah sibuk menyusun rencana tentang post-pandemik, tentang kehidupan setelah pandemik. Sementara ada sekelompok orang yang masih berkutat, bagaimana sih bebas dari pandemik? Apa bedanya? Rupanya ada dua kebiasaan yang membuat orang bisa tetap tenang meskipun kondisi sedang sulit. Pertama adalah kebiasaan untuk sit, think, and plan. Duduk, berpikir, dan membuat rencana. Orang yang biasa untuk sit, think, and plan ketika dihantam oleh krisis yang di luar dugaan seperti ini, maka mereka kembali ke kebiasaan lamanya. Apa itu kebiasaan lamanya? Sit, think, and plan. Mereka bingung, karena bingung mereka duduk, berpikir dan membuat rencana, dan setelahnya menjadi lebih tenang, menjadi lebih confident untuk menghadapi krisis yang terjadi di luar sana. Namun jika sebelumnya tidak terbiasa untuk sit, think, and plan, maka dia akan tetap bingung setelah 7, 8, 10 minggu situasi berlangsung pun masih belum tahu akan melakukan apa, dan sibuk menebak-nebak dan bahkan sibuk mencari akar permasalahan yang lain, misalnya menyalahkan respon pemerintah, menyalahkan masyarakat, menyalahkan vaksin yang belum ada, dan seterusnya. The point is, how do you grow your business, not how do you criticize the society. That's the first point. Jadi hal pertama yang saya lihat adalah kurangnya kebiasaan untuk sit down, thinking, and planning. Hal kedua adalah ternyata di masa pandemik ini semakin berasa bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terbiasa untuk melakukan talent management, tidak terbiasa melakukan pengembangan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia, kena batunya pada waktu masa krisis seperti ini, karena simply di perusahaan-perusahaan tersebut kurang, bahkan tidak ada orang yang bisa diajak berpikir, diajak untuk brainstorm dan mencari jalan keluar, sehingga mereka berputar di lingkaran yang sama dengan solusi yang sama, sibuk berharap, jadi bukan working from home tapi waiting for hope, dan pada akhirnya kalau kuat-kuatan ya, kalau mentalnya kuat ya dia bisa agak tenang, tapi banyak orang yang stres duluan sehingga akibatnya masalahnya tetap jalan, kitanya tidak bisa mengatasi dengan baik. So, bringing heavyweight talents, membawa masuk atau merekrut, mengembangkan, ada dua yang merekrut dan mengembangkan bakat-bakat heavyweight, bakat-bakat berbobot, dalam arti bisa diajak berpikir, bisa diajak berkembang, haruslah menjadi prioritas kita ketika masa pandemik ini lewat. Bahkan mungkin seharusnya Anda mulai sekarang untuk mengumpulkan bakat-bakat terbaik. Karena krisis akan datang lagi dalam bentuk yang lain. But if we are prepared, kita akan menjadi perusahaan yang siap untuk menyambut krisis, bahkan menaklukkannya. Bukan ketakutan dan kebingungan karena krisis. Alright, so hopefully this is useful for you. Hari Minggu yang indah buat saya, and hopefully it's a good Sunday for you too. Saya Han Budiono, salam The Next Level.